lagi dengan Losulani dan Losu Yulia. Apa kabar semuanya? Semuanya baik? Senang sekali langsung mendengar kabar adik-adik semua dalam keadaan baik. Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali lagi bersama-sama kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Pastinya adik-adik semua sudah mandi dan berpakaian rapi, siap untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan. Sehingga hari ini kami boleh memasuki hari yang baru. Terlebih di hari Minggu ini, kami boleh kembali bersama-sama beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik bersukacita? Mana coba suaranya? Puji Tuhan. Betul adik-adik, kita semua patut bersukacita karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita bersukacita karena Yesus yang penuh kasih itu mengenal kita dengan sangat baik. Bahkan dia menyebut dan memanggil nama kita. Ya, nama adik-adik. Nama Losu Yulia dan nama Losulani. Ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Saat Tuhan Yesus memanggil nama kita semua, kita harus siap dan menjawab dengan penuh semangat dan sukacita. Ayo kita nyanyi bersama-sama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya dengan bangkit berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh Sekali lagi oh giranglah. oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Silakan duduk. Senang sekali ya Losulani. Tuhan Yesus sudah memanggil kita untuk mengikuti Dia dan juga untuk melayani Dia. Betul kita sangat bersukacita karena kita boleh melayani dan bekerja bagi Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat dan Raja kita. Ada satu lagu yang berjudul Kerja Buat Tuhan Manisik. Lagu yang menceritakan sukacita kita karena boleh bekerja melayani Tuhan. Tapi gimana caranya? Adik-adik kan masih kecil dan masih harus di rumah saja, nggak boleh kemana-mana. Gimana tetap bisa bekerja buat Tuhan? Bisa Adik-adik bisa berdoa di rumah, berdoa buat teman-teman, buat gereja, juga buat keluarga.
Dengan adik-adik rajin belajar, taat, dan membantu orang tua di rumah, itu berarti adik-adik sudah bekerja buat Tuhan. Oh gitu ya, Se. Berarti nanti kalau kita sudah kembali beribadah di gereja, adik-adik juga tetap bisa melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan dengan ikut KMA ya, Se. Dan buat adik-adik yang bisa main musik, bisa membantu mengiring puji-pujian. Ya, betul itu. Memang bekerja bagi Tuhan tidak mudah, ada kesulitan, ada hambatan. Tapi kerja buat Tuhan sungguh manis dan menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan Manise sambil bangkit berdiri. Silakan duduk adik-adik, dan saatnya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap duduk tenang, siapkan Alkitabnya, siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause J. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita atau firman Tuhan. Kita akan belajar lagi bagaimana tentang firman Tuhan. Kita masih ingat 2 minggu lalu kita belajar tentang Paulus. Ya, Paulus dalam misinya dia membangunkan atau dia menghidupkan seorang yang jatuh dari atas. Ya, masih ingat siapa? Ya, betul, Eutikus. Ya, Eutikus sedang mendengarkan khotbah Paulus, kemudian dia tertidur, ngantuk, dan kemudian dia jatuh. Ya, dia mati, kemudian dia dihidupkan lagi oleh Rasul Paulus. Ya, kita akan belajar lagi tentang perjalanan Paulus. Ya, sebelumnya Lose mau tanya, adakah di antara adik-adik yang pernah mengalami satu rasa takut? Ya, Lose percaya semua pernah rasa takut ya, tapi rasa takut ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada yang takut akan binatang, ada juga yang takut akan mungkin suatu bunyi tertentu. Ya, nah mungkin di antara adik-adik ada yang takut dengan satu hal. Ya, kalau dalam istilah kerennya disebut fobia atau ketakutan. Ya, Lose pernah punya teman yang dia takut dengan ular. Ya, kalau lihat ular dia langsung takut. Jangankan lihat ular beneran, lihat gambar ularnya aja dia udah takut. Cuman lukisan aja dia udah takut. Ya, nah ada juga yang mungkin takut dengan saat bukan dengan binatang, tapi takut dalam kondisi tertentu. Ya, nah mungkin dia takut akan kehilangan sesuatu. Ya, ada orang takut kalau dia kehilangan hartanya, mungkin ya. Ada orang takut kehilangan keluarganya. Nah, kita semua pasti mengalami akan ketakutan seperti itu. Nah, Lause sendiri juga punya satu ketakutan ya. Lause sendiri juga punya satu ketakutan.
tahu adik-adik kira-kira Lause takutnya apa? Ya. Lause ini orangnya tinggi, paling tinggi seguru sekolah minggu. Tetapi Lause justru takut ketinggian. Ya. Lause kalau lihat ketinggian itu Lause takut. Lause naik ke atas lantai, misalnya lantai 5 atau lantai 10, kemudian Lause lihat ke bawah begitu. Wah, itu hatinya rasanya remuk gitu ya. Rasanya kaki ini sudah gemetaran semuanya ya. Nah, Lause mengalami satu hal yang Lause takutkan, yaitu adalah takut ketinggian. Lause pernah satu ketika pergi ke sebuah tower ya. Tower ini salah satu yang tertinggi di dunia ya. Lause pergi ke sana, di tower itu naik lift ya, sebanyak 300 berapa lift lantai begitu ke atas ya. Tower ini cantik sekali karena kalau begitu sampai di atas kita bisa lihat kota, pemandangan ya. Nah, pemandangan kota di sekitarnya. Lause naik di situ. Nah, kemudian ketika naik sampai atas, kita bisa lihat di sekelilingnya itu cantik sekali. Ada pemandangan 360 derajat, bisa lihat semuanya dari kanan kiri muter ya, seperti bentuknya lingkaran. Tapi yang menarik di tower ini, di atas itu tidak hanya kita bisa melihat, tapi kita juga dikasih satu tempat, yaitu balkon. Ya, balkon. Jadi kita bisa jalan keluar tower dan ada balkon udara terbuka. Ya, tapi ditutup dengan tralis dan ada kacanya begitu, separuh gitu ya. Dan kemudian yang menarik lagi di bagian bawah itu adalah kaca, ya, kaca. Sehingga kalau kita melangkah ke atas balkon itu, kita akan rasanya seperti berada di atas, seperti tidak menginjak apapun, seperti di atas udara begitu ya. Dan di bawah itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Kita bisa merasa seperti sedang melayang jatuh ya. Nah, Lause ingat sekali waktu itu Lause benar-benar ketakutan ya. Lause mau melangkah itu rasanya hatinya dak-dik-dik, kakinya gemetaran, dan kemudian Lause pengen sekali melangkah, dan semuanya pada anak-anaknya Lause yang ikut waktu itu bermain, dan mereka semuanya sudah berjalan-jalan putar-putar keliling-keliling gitu. Lause masih diam, lihat gitu ya. Nah, rasanya kaki ini mau melangkah, mau nyoba gitu, tapi rasanya takut ya. Tapi akhirnya setelah beberapa saat menenangkan diri gitu, kemudian Lause mulai ya sudahlah, saya cobalah melangkah gitu ya. Lause lihat ada besi-besi penyangganya yang sangat kokoh, dan itu kacanya sangat tebal. Kemudian Lause berpikir, ini kalau Lause injak ini, yang ngerancang ini tidak mungkin orang bodoh. Dia pasti sudah merancang besi ini kuat dan kaca ini tebal, sehingga bisa untuk menyangga beban badannya Lause ya. Akhirnya dengan satu keyakinan Lause mencoba melangkah, dan akhirnya Lause berhasil meskipun gemetaran ya. Gemetaran, kemudian berhasil melangkah, dan Lause tidak berani lihat bawah ya. Hanya untuk sebuah sesi foto saja ya. Lause duduk di situ, melihat sebentar, duduk, cepret foto, hasilnya seperti ini. Nah, itu Lause gemetaran ya di situ ya sebenarnya, cuman mukanya senyum aja. Setelah selesai langsung cabut ya, langsung pergi ya karena nggak tahan ya. Nah, ketakutan biasa melanda ketika semua orang akan takut ya. Nah, kita hari ini belajar lihat dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus dia juga mengalami ketakutan yang sama. Bagaimana dia melewatkan ketakutannya ini ya. Hari ini temanya tentang Paulus di tengah badai ya. Kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai dengan 44. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dalam satu minggu yang telah kami lewati. Kami percaya bahwa anak-anak meskipun di rumah tetap rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar tentang hal-hal yang baru dari firman Tuhan ini. Tuhan yang akan pimpin,
Kiranya firman ini boleh menguatkan dan Tuhan yang akan memimpin Lause Jiang-Jiang akan menyampaikan firman supaya Tuhan boleh menyampaikan melalui Lause Jiang-Jiang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Rasul Paulus pernah ditangkap dan dipenjarakan di Yerusalem atas tuduhan dia telah membuat kerusuhan dan tidak menghormati bait Allah orang Yahudi. Ya. Rasul Paulus sebenarnya dia menceritakan tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Tapi para ahli Taurat dan imam kepala mereka tidak menyukai akan cerita ini. Ya, mereka membenci Paulus dan mereka ingin memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara dan ingin menghukum Rasul Paulus. Ya, akhirnya Rasul Paulus ditangkap dan dipenjarakan. Namun Rasul Paulus dia membela diri. Ya, dia membela diri dan kemudian dia mengajukan untuk naik banding. Dia ingin perkaranya dibawa ke Kaisar Roma. Dan Rasul Paulus harus menunggu selama 2 tahun baru dia diizinkan untuk berlayar ke Roma. Paulus dan beberapa orang lainnya harus berlayar ke Roma di bawah pengawasan seorang perwira, yaitu perwira ini bernama Julius. Ya, puji Tuhan, perwira ini adalah perwira yang baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, Paulus ditemani oleh seorang perwira yang baik, yang memperlakukan Paulus dengan baik. Ya, pada saat kapal berlayar menuju ke Roma, ya, bertiuplah angin sakal. Ya, angin sakal ini adalah angin yang bertiup dari arah yang berlawanan. Jadi kalau kapalnya dari sini, anginnya dari sini. Ya, zaman dulu kapal layar itu tidak ada mesinnya. Mereka sangat bergantung kepada angin. Nah, tidak mungkin kalau anginnya ke arah kapalnya ke arah sini, anginnya kemudian arahnya dari arah berlawanan, itu sangat sulit sekali, ya. Dan akhirnya karena angin berlawanan arah, maka mereka harus berlayar dan mengubah jalur haluan mereka dan mereka berlayar sampai ke Mira, ya. Di sana Paulus dipindahkan ke sebuah kapal Mesir yang hendak berlayar ke Italia, ya. Kapal itu kembali melewati cuaca yang tidak baik, ya. Kapal itu berlayar dan kemudian melewati cuaca yang tidak baik untuk kedua kalinya. Ya. Dan akhirnya dengan susah payah, kapal itu akhirnya berlayar menyusurin pantai. Ya. Jadi kalau kita naik kapal, semakin ke tengah itu anginnya semakin kencang dan ombaknya semakin besar. Ya. Nah, kapal ini karena dia mengalami masalah, dia harus berlayar menyusuri pantai. Kalau semakin di dekat pantai, anginnya tidak terlalu kencang dan ombaknya tidak terlalu dahsyat. Ya, dia menyusuri pantai Kreta, kemudian melewati Tanjung Salmon. Akhirnya mereka sampai di tempat yang bernama Pelabuhan Indah dan mereka bisa beristirahat beberapa hari. Ya, para awak kapal bersikeras untuk segera meninggalkan pelabuhan itu. Ya, mereka ngotot. Ya. Karena mereka merasa tidak baik untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin. Ya. Namun Paulus memperingatkan mereka bahwa pelayaran di depan akan sangat berbahaya bagi nyawa mereka. Ya. Tapi sayangnya perwira Roma ini lebih percaya kepada nahkoda yang dianggap lebih jago mengendalikan kapal daripada Paulus. Dan mereka mulai berlayar kembali. Nah, saat mereka mulai berlayar kembali, angin sepoi-sepoi bertiup dan para awak kapal, penumpang, semuanya berpikir, wah ini pasti aman, tidak ada masalah, tidak ada badai. Ya. Mereka merasa tenang. Ya. Tapi ternyata tidak lama kemudian, turunlah angin badai yang sangat kencang, ya, yang disebut dengan angin timur laut. Ya. Angin badai ini sangat kencang dan membuat mereka tidak mampu mengemudikan kapal itu lagi. Ya. Mereka ingin balik ke Pelabuhan Indah yang sebelumnya mereka berlabuh, tetapi tidak bisa. Ya. Akhirnya mereka hanya bisa pasrah, membiarkan kapal ini diombang-ambingkan oleh angin badai itu. Ya. Dan akhirnya kapal ini hanyut sampai ke pulau kecil bernama Kauda. Ya. Mereka mengusahakan supaya bisa selamat, tetapi badai ini benar-benar luar biasa. Ya. Berhari-hari mereka diombang-ambingkan dengan hebat. Dan kalau adik-adik baca, langit begitu gelap, ya. Dan pada saat siang hari, matahari pun tidak pernah terlihat.
Ya, malam tidak terlihat bintang dan siang hari matahari tidak pernah terlihat. Saking kuatnya badai ini ya. Awan mendung menutupi dan kemudian hujan deras ya dengan angin yang sangat kencang ya. Coba adik-adik bayangkan situasi seperti ini. Ini situasi yang benar-benar di luar kontrol ya, tidak bisa dikendalikan lagi ya. Akhirnya para awak kapal semua putus harapan ya. Kemudian Paulus memanggil semua orang itu dan berkata, saudara-saudara, seandainya kamu menuruti nasihatku, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Paulus berkata demikian ya. Tapi kemudian Paulus tidak hanya menegur tapi juga menguatkan. Paulus menasihati mereka agar mereka tetap teguh di dalam kesukaran ini ya. Paulus menceritakan bahwa malaikat Tuhan telah datang kepadanya dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ya. Nah, sampai dengan hari ke-14, Paulus kemudian mengajak orang-orang untuk memecahkan roti dan makan sambil bersyukur pada Tuhan. Ya. Dan saat hari menjelang siang, mereka mulai melihat daratan. Ya. Kapal yang sudah diombang-ambingkan oleh badai ini melihat satu cercah harapan ya, mereka melihat ada daratan ya. Kapal itu sudah berhari-hari dihantam badai dan kondisinya sudah rusak parah ya. Akhirnya kapal itu terkandas di pasir dan pecah ya karena dihantam ombak yang keras. Orang-orang berlompatan dan menyelamatkan diri. Ada yang berenang, ada yang menggunakan pecahan kapal untuk bisa melewati laut dan kemudian sampai ke daratan. Ya. Dan seperti yang disampaikan malaikat Tuhan, akhirnya semuanya selamat. Berapa orang yang selamat adik-adik? 276 orang. Ya, bukan jumlah yang kecil. Kita bisa bayangkan 276 orang berarti kapal ini adalah kapal yang besar, yang seharusnya tangguh. Ya, tetapi badai begitu kuat. Ya. Mereka semua selamat dan sangat bersukacita karena keselamatan yang mereka dapatkan. Ya. Adik-adik, dari cerita Paulus ini kita melihat bahwa ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, memberikan Injil keselamatan, dia mengalami penderitaan dan tantangan yang keras. Ya. Dia mengalami satu masalah-masalah. Ya. Tapi apakah kemudian Paulus ngambek? Ya. Apakah Paulus kemudian dia mundur dan kemudian dia merasa putus asa? Tidak. Ya. Paulus dia tetap maju, dia tetap yakin. Ya. Dan pada saat Paulus ditimpa masalah, apakah Paulus tidak takut? Saya yakin Paulus pasti takut. Ya. Dia pasti takut ketika dia berada di kapal dan nyawanya tidak tahu seperti apa dan kondisi seperti itu. Saya yakin Paulus akan mengalami ketakutan. Ya. Dia pasti takut juga sebagai manusia biasa. Tetapi dia tahu ada satu pegangan yang kuat. Ada satu yang menopang, ya, yaitu adalah Tuhan Yesus. Ya. Seperti tadi Lause cerita pertama tadi, bagaimana Lause ketika mau melangkah di jembatan yang cermin-cermin itu, yang kaca-kaca itu, Lause melihat ada besi kuat yang menopang kaca itu, dan Lause melangkah. Lause tidak takut karena Lause yakin ini pasti kuat untuk menopang Lause. Ya. Sama seperti itu, ketika Rasul Paulus dia merasa takut, dia tahu bahwa Tuhan menopang dia. Dia di tengah ketakutannya, kekuatan itu bisa mengalahkannya, ketakutan tersebut. Ya. Dan yang berikutnya adalah kita melihat bahwa perjalanan misi itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Ya. Rasul Paulus dia menjalankan misinya untuk memberitakan tentang keselamatan kemana-mana dia pergi. Dan itu merupakan hal yang tidak mudah. Kita tahu bahwa banyak juga misionaris-misionaris yang pergi untuk memberitakan kabar keselamatan ini kemanapun mereka. Tapi mereka juga mengalami banyak hal yang memberatkan. Dan mereka mengalami banyak hal yang menakutkan. Ya. Kita harus juga mendoakan, kita juga harus mengingat mereka. Ya. Dan seperti akhirnya yang diberitakan oleh janji Tuhan,
akhirnya semua bisa berjalan dengan baik. Mereka semuanya diselamatkan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan menopang mereka. Rasul Paulus pernah menulis dalam surat Filipi 4 ayat 13. Ya, ini akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Ya, kita baca bersama-sama dari Filipi 4 ayat yang 13. Lalu saya mau ajak adik-adik untuk menghafalkan ayat ini. Ini adalah ayat hafalan kita pada hari ini. Ya, dari Filipi pasal keempat ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kita akan bacakan bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberi kekuatan bagi kita semua. Ketika kita takut, Tuhan tetap menjaga, tetap menopang. Ya, dan hari ini kita juga belajar bahwa ternyata orang-orang yang menjadi misionaris seperti Rasul Paulus ini, mereka mengalami banyak tantangan dan masalah. Ya, mereka menghadapi banyak ketakutan, bahkan hal-hal yang membahayakan jiwanya. Ya, mereka membutuhkan doa-doa kita agar mereka bisa kuat dalam memberitakan Injil. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita semuanya dan kita bisa belajar tentang ketakutan yang kita bisa lewatin ketakutan dengan kekuatan dari Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa belajar bahwa misionari mereka membutuhkan sekali bantuan dari kita, khususnya dari doa-doa kita. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami selalu dirundung akan ketakutan, akan banyak hal yang kami tidak ketahui di hadapan kami. Tapi Tuhan tolong supaya kami boleh diberi kekuatan, sehingga ketika kami mengalami ketakutan, kami percaya bahwa tangan Tuhan menopang. Kami juga berdoa untuk para misionaris-misionaris, mereka yang mengabarkan Injil sampai di seluruh pelosok bumi. Mereka juga pasti mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, yang menakutkan dan bahkan membahayakan. Tuhan, kiranya mereka terus diberi kekuatan juga daripada Tuhan, supaya boleh melewatkan semua ini, mereka boleh menjalankan misinya dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk semua ini, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kiranya kita semua boleh mengingat dan bersyukur bahwa Tuhan akan selalu beserta kita dan menguatkan kita dalam situasi apapun. Ya, dan sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan amplop persembahannya, kotak persembahannya, atau bisa dititipkan ke papa mama untuk ditransfer ke gereja. Dan kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Persembahanmu
Mari berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kami juga mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan yang sudah kami terima. Sekarang kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan menguduskannya dan memakainya untuk pekerjaan dan pelayanan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita aktivitas. Apa ya? Yuk kita lihat bersama. Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, perhatikan yang berikut ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Sampai jumpa minggu depan adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati.